Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Raffi yang teratur di channel YouTube aku Sedap Indonesia dan episode tutor and tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk mempertimbangkan program tayangan TV bergenre anak-anak, ya baik itu film, layar lebar, animasi maupun sinetron dan pendidikan. Jadi gini, sebenarnya video ini saya juga dikasihkan kembali lagi untuk Sisa Barina ya. Keisha, semoga nanti karena kamu boleh, jadi Keisha itu bisa boleh bebas ini asalkan dengan syarat harus dibatasi waktunya ya. Jadi gini, sebenarnya dari semenjak video vlog kemarin tentang ini perbedaan kualitas di video Malaysia yang ternyata yang bersimpangan, ternyata kita bisa menemukan caranya bagaimana nih. Bagi kalian yang berusia anak-anak masih belia, pasti kalian akan sangat rentan dengan yang namanya sinetron. Mungkin dengan hal tujuannya sekedar mengidolakan diri masing-masing. Padahal idola kalian sebenarnya itu adalah Rasulullah SAW bagi umat Islam, ataupun Tuhan Yesus Kristus bagi yang pengguna Nasrani. Itu yang paling utama. Namun tanpa kita sadari tahu bahwa terlalu banyak melakukan sesuatu itu penting, itu mengakibatkan kehilangan akal sehat dan menjadi terobsesi ataupun ketagihan. Ya bukan dari video aja, tapi pengaruh dari media sosial, rekan sebaya, mungkin memilih rekan sebaya yang perlakunya tidak baik atau karena tidak mau lihat orang tuanya, akan berdampak buruk bagi kita sehari juga kita ketularan. Terlebih lagi bagi anak-anak yang merasa orang tua juga bakal terima mengakibatkan bolos belajar, sehingga kita menjadi korban perundungan, terus korban pembulian ataupun pemfitnahan di sekolah, sehingga mengakibatkan hidup kita tuh tidak bisa masa depan. Nah, sebenarnya gini, dari pengaruh tayangan anak-anak kita zaman sekarang itu ya memang gak ada hubung rentannya, kan bisa ditanyakan lewat Netflix, Video, Vision Plus ataupun Disney Plus Hotstar. Tapi kekurangannya adalah kita bisa terpaksa harus membayar dengan premium, sehingga menimbulkan demonstrasi besar-besaran di beberapa sosial media karena harus gratis. Jadi terpaksa aplikasi legal. Tapi kita tahu bahwa kita harus menghargai hukum ITE ya, tentang bagaimana cara pengaturan hak cipta pada aplikasi tersebut, mau tidak mau jadi harus menurutnya. Nah, Tante Rina, kalau kalian mau nonton video ini bisa ajarkan ya kepada Keisha atau menonton program TV. Gak usah harus selalu YouTube terus, harus dibatasi dengan kegiatan lain seperti belajar. Kenapa? Itu penting buat Keisha loh. Seperti kata Rina, saya pernah ke Bogor, Keisha masuk ke UNS tepat beri waktu. Nah itu kan, pada saat itu kalau udah selesai pasti tidak akan mengkeluarnya lagi, mungkin tidak mengerti, menghemat listrik. Tapi alhamdulillah, semoga nanti Tante Rina kalau nonton video ini saya akan berikan tips saya akan juga berikan tips bagaimana cara mempertimbangkan tayangan untuk anak-anak, itu film lebar, animasi, program pendidikan, animasi dan sinetron. Yang pertama adalah gini, yang pertama adalah untuk Tante Rina harus perhatikan kualitas bimbingan tontonannya. Jadi hampir semua program TV Indonesia maupun di Malaysia itu kan harus memiliki kode TV, baik itu remaja untuk remaja, anak bimbingan orang tua, remaja bimbingan orang tua, dewasa, dan juga semua umur. Yang dimaksudkan semua umur itu adalah untuk anak-anak usia ini guys, usia apapun lah. Seperti kita tahu bahwa film layar lebar contohnya film seperti Ko Insel ataupun Buya Hamka, itu salah satu dari antara film yang dikategorikan semua umur. Jadi amat anak-anak tonton sehingga bisa memudahkan pelajar sejarah ataupun mempelajari tentang hubungan sosial, yaitu contohnya Medical Instant Number 7 ataupun juga Bio Hamka. Terus untuk remaja bimbingan orang tua, sebenarnya harus tahu perhatikan ya Tante. Ini untuk tayangan ini untuk remaja, tapi harus dengan bimbingan orang tua. Tujuannya agar untuk mengarahkan, untuk mencontohkan hal-hal yang baik dan meninggalkan larangan yang buruk. Ayahku pernah bilang begitu Teh. Nanti Tante itu juga nggak boleh tuh tinggal kayak mereka gitu ya, maksudnya dengan yang buruk. Jangan seperti, atau lebih fatal lagi, tidak boleh mengatur memaksa-maksakan orang public figure siapapun yang tidak dikenal tuh berhijab. Kan bisa mereka sendiri. Bahkan mereka juga merasakan sendiri, tidak perlu harus diatur oleh orang lain, karena sama halnya dengan memaksakan kehendak orang lain. Apalagi public figure untuk memaksakan berhijab atau apapun itu ya. Terus kemudian yang ketiga, untuk pertimbangan saya. Kemudian yang kedua, tayangan pertimbangan untuk khusus ini guys, untuk dewasa, ini biasanya tuh hampir semua film layar lebar program TV Indonesia Malaysia itu kan harus tayangannya kan bagi anak-anak nih. Kan ada yang dewasa. Jadi dewasa itu maksudnya tuh kudu 18 tahun ke atas. Jadi tidak dianjurkan bagi anak-anak tuh begadang malam mengakibatkan malas belajar keesokan harinya ataupun rasa ngantuk dan terlalu berlebihan di sekolah. Oke, sekarang cara kedua, cara mempertimbangkan program tayangan untuk anak-anak karena dengan untuk kategori film layar lebar. Sebenarnya film layar lebar Malaysia yang berupa animasi ya, misalnya animasi zaman sekarang tuh animasi Malaysia masih dianggap lokal karena nanti mengusahakan sesuai harapan dengan pemerintah dan kerajaan untuk
membuat kerjasama dengan mereka bukan hanya sekedar ilmu sosial, politik, ekonomi, budaya aja, tapi juga tayangan komunikasi, variasi animasi, terus juga terutama kebanyakan netra animasi pendidikan dan agama itu sangat penting sekali tuh anak-anak, baik itu lewat YouTube ataupun dari hasil unduhan, supaya kalian tidak merasa ketinggalan zaman. Biasanya kan kalau dulu kan pakai makan VCD, tapi sekarang harus dengan VCD boleh masih diberedar asalkan harus di YouTube walaupun harganya mahal. Kemudian yang ketiga tuh kategori program pendidikan. Sebenarnya program pendidikan zaman sekarang ini memang sudah banyak sayang banget yang disayangkan mereka di parabola seperti contohnya Mentari TV, Kids TV ataupun Asoseri ya yang kebanyakan semua program pendidikan, tapi harus beresikonya harus turun. Jadi kalian bisa, jadi untuk Tante Rina, silakan Tante Rina bisa cari video-video apapun di pendidikan apapun di di Terabox akun aku supaya Tante Rina nggak perlu harus membatasi waktu Keisha atau video YouTube-nya ya. YouTube-nya kan sudah waktunya, karena jika tidak nanti kuota internetnya akan rusak. Yang tanggung jawab siapa? Keisha kan. Keisha tuh harus belajar memahami cara menggunakan sopan santun orang tua ya. Kemudian tentang bagaimana dengan sinetron. Sebenarnya sinetron anak-anak sudah tidak terlalu lazim ditayangkan di populer masyarakat karena difokus kepada sinetron yang bergenrenya tema perselingkuhan, broken home ataupun romance yang katanya tuh banyak ketika di video YouTubeku sebelumnya yang ini guys, yang membiarkan kualitas yang bagaimana orang protagonisnya selalu benar dan orang protagonis selalu kalah. Jadi Kantarina juga bisa batas dengan sinetron untuk kisah yang cocok asalkan ada culture-nya. Contohnya cerita anak langitan ataupun cerita-cerita fantasi dongeng lah. Tapi fantasi dongeng zaman sekarang tuh sudah mulai agak susah ditayangkan di TV karena beberapa alasannya adalah karena KPI. Karena KPI itu sangat merentankan tujuannya itu mengatur program atau sebaiknya berguna. Tapi Keisha Tante Rina juga bisa tangannya di TV aja, harus dibatasi YouTube-nya, misal seperti Tante juga bisa pilih animasi yang tepat untuk Keisha ataupun dari Terabox aku juga boleh ya. Oke, yang terakhir film lebar ya. Kalau film lebar anak-anak itu kebanyakan film animasi. Mungkin kalau kalian yang rasa Tante Rina bisa merasa milih film lebar apa yang buat Keisha, asalkan gak harus di Netflix atau di video atau Vision Plus atau di Plus Hotstar. Tante Rina juga bisa mendownload di movie.net ataupun di layar kaca untuk mencari film animasi buat Keisha ya. Ini tujuannya supaya Keisha tuh bisa batasi film lebar itu nggak membosankan, jadi itu bisa menyenangkan ya. Oke, itu aja tuh video kali ini. Jadi kalau kalian yang merasa punya adik atau kakak berusia lebih muda atau berusia sekolah belia, silahkan kalian dengan bijak untuk menitangkan program yang bagus supaya tidak terjadi hal-hal negatif ketika tayang sinetron. Ya mungkin tayangan sinetron itu masih rentan, tapi kalian harus berhati-hati mengingatkan kepada mereka untuk tidak boleh menonton sinetron. Jadi harus timbangkan dulu. Termasuk juga membatasi waktu untuk kegiatan seperti sholat, terus juga masuk ke beribadah, belajar, ataupun mengerjakan tugas sekolah. Itu yang paling penting ya. Oke, dan video kali semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen juga aku di sini untuk lebih tahu bagaimana caranya dari kalian untuk mempertimbangkan tayangan program TV untuk anak-anak ataupun terutama animasi, program pendidikan, sinetron dan film lebar yang aman untuk anak-anak menurut versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.